Seminari tahun 60-an 70-an itu seperti di tengah sawah, di tengah hutan ya. Belum ada lingkungan sekitar tetangga, belum ada. Lalu menyendiri, mengisolasi. Lalu bagi Romo Mangun menjadi imam, terutama imam diosesan, itu ya imam yang mendunia, yang hidup di tengah dunia, yang hidup bersama keprihatinan umat. Ya, selamat sore, selamat datang para frater di rumah Kuwera. Di rumah yang dibangun Romo Mangun satu periode dengan Wisma Salam dan proyek waktu itu Sendang Sono. Di Romo Mangun mempraktekkan ilmu arsitektur yang dia pelajari dari ETB dan Jerman untuk membangun laboratorium arsitektur ini, dibuat rumah Kuwera, lalu waktu itu Salam dan Sendang Sono. Ya, selamat datang. Apakah ada perlu sesuatu yang perlu saya sampaikan? Tidak, gini Mo. Yang pertama, ini berkenaan dengan spiritualitas Romo Mangun. Jadi, spiritualitas Romo Mangun itu apa yang dibangun oleh beliau dan masih diusahakan sampai sekarang. Ini khususnya dari Kuwera sendiri. Itu yang bertanya. Yang pertama. Jadi Kuwera ini gang ya, nama gang depan ini. Tapi karena di rumah Romo Mangun di Gang Kuwera, lalu disebut di sini disebut rumah Kuwera atau pasturan Kuwera, atau dulu disebut sebagai kantor Kuwera. Romo Mangun sendiri tidak pernah merumuskan dirinya itu siapa, spiritualitasnya seperti apa, tetapi dari kiprah dan karya-karya dan seluruh hidupnya, kesaksian hidupnya tampak, dan juga dari tulisan-tulisannya bahwa yang paling inti spiritualitas Romo Mangun itu spiritualitas bela rasa, kesatuan hati dengan sesama anak bangsa ini. Dia hadir sebagai imam tetapi juga sebagai warga negara Indonesia. Maka bela rasa itu bukan konsep. Spiritualitas bela rasa itu dia hidupi, terutama bela rasa kepada orang miskin. Kalau dalam tulisannya juga beliau merumuskan aku akan membayar hutang kepada rakyat. Kenapa menulis begitu? Karena waktu menjadi tentara rakyat Indonesia, Romo Mangun itu melihat bahwa yang berjuang luar biasa secara tersembunyi dan tidak pernah diekspos dalam perjuangan kemerdekaan adalah rakyat. Merelakan hidupnya, merelakan harta bendanya. Kalau tentara ada musuh itu bisa melarikan diri, rakyat tidak bisa, ya ada di situ. Sementara mereka yang memberikan makan kepada tentara itu rakyat. Maka Romo Mangun setelah kemerdekaan mencetuskan impiannya, aku akan membayar hutang kepada rakyat. Maka seluruh hidupnya akan diabdikan, terutama membela orang-orang miskin, rakyat Indonesia supaya hidup merdeka. Maka selain spiritualitas tadi bela rasa itu dia maknai sebagai kesatuan hati dengan rakyat, terutama yang miskin, yang menderita. Kemudian beliau mengatakan, kalau bahasa lainnya itu ya bela rasa itu artinya mancing ajur ajer, hidup bersama rakyat, belajar dari rakyat. Di sana bukan untuk membantu menolong rakyat, mengentaskan kemiskinan, bukan. Romo Mangun ingin menjadi saudara, belajar dari rakyat yang berjuang. Itu yang beliau hidupi. Dan bela rasa serta kepedulian itu yang ditanamkan pada masa-masa akhir hidup Romo Mangun melalui pendidikan. Maka Romo Mangun mencetuskan pemikiran tentang pendidikan kemerdekaan. Anak-anak perlu memekarkan diri, hidup dalam bela rasa, solidaritas, dan kesetiakawanan yang kuat satu sama lain sebagai warga Indonesia yang mensyukuri kemerdekaan ini. Itu secara garis besar. Lalu yang juga penting, Romo Mangun belajar dari orang miskin itu, kita perlu mengembangkan spiritualitas manusiawi yang ia sebut sebagai nggiwar. Nggiwar itu artinya orang tidak hidup dalam kemapanan tetapi berani melompat dari posisinya supaya bisa bela rasa dengan orang-orang lain, orang miskin. Maka Romo Mangun waktu itu tinggal di Code dalam rangka pilihan nggiwar. Dia bukan imam yang mainstream. Imam itu ya hidupnya di pasturan yang mapan, tetapi berani meninggalkan kemapanan itu tentu saja atas izin Bapak Uskup, lalu hidup dalam kesatuan hati dengan orang-orang miskin.
dan di sanalah mengembangkan spiritualitasnya, karya-karya kerasulan atau perutusan sosialnya, kesaksiannya sebagai imam, karya-karya sastra, dan pada akhir masa hidupnya pendidikan yang sekarang ini kami teruskan, tentu saja dikontekstualisasi sesuai dengan kondisi situasi zaman ini. Bela rasa atau solidaritas, kesetia kawanan, gibar kesatuan hati dengan orang miskin. Itulah spiritualitas Romomangun sebagai Imam Projo. Gitu. Ya, Mo. Kemudian yang kedua, Mo, apa yang membuat Romomangun itu sangat memperjuangkan hak-hak orang miskin dan juga pengembangan manusia? Dan juga ini, Mo, menurut Romomangun itu pribadi manusia yang ideal itu seperti apa gitu, Mo? Ya, sekali lagi Romomangun itu tidak pernah menempatkan diri sebagai teolog. Ketika ketemu para teolog di Kendungan, dia selalu mengatakan, saya itu temannya orang miskin, saya itu sahabat orang miskin, sahabat kaum duafa lah. Lalu dia tidak merumuskan bahwa manusia ideal itu seperti apa. Tidak, dia hanya bercita-cita bersama orang miskin memekarkan diri menjadi orang yang merdeka. Seringkali orang miskin itu menjadi korban ketidakadilan, maka berjuang bersama orang miskin berarti memperjuangkan keadilan. Seringkali orang miskin itu terpinggirkan dan mengalami situasi atau mengalami kondisi tidak mendapatkan hak-haknya, maka mulailah dari anak-anak itu diajak untuk mengembangkan diri lalu mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik menurut Romomangun bukan supaya berprestasi intelektual, tidak, supaya bersetia kawan, saling membantu, bersaudara, tahu hak-haknya dan bisa memperjuangkan keadilan. Itu yang dipikirkan oleh Romomangun. Maka Romomangun ke sana, pilihannya kepada orang miskin. Satu, dia sebagai dulu mantan tentara tahu bahwa orang miskinlah yang sebenarnya berjasa pada kemerdekaan ini. Dia harus membayar itu. Yang kedua, dia inspirasinya adalah Injil Lukas bab 4 ayat 16-20 itu. Roh Tuhan ada padaku. Aku membebaskan, membuka mata orang buta, membebaskan orang-orang miskin, membawa kemerdekaan, ya, tahun rahmat Tuhan. Nah, maka sebagai imam dia datang sebagai orang yang memiliki harapan, yang memberi kesaksian bahwa Tuhan itu datang berbela rasa pada orang-orang miskin, orang-orang menderita. Dan disitulah Romomangun meletakkan pilihannya dan perjuangannya. Juga kepada imam dan calon imam. Nah, ini menurut Romomangun itu kepribadian imam dan calon imam seperti apa yang beliau harapkan. Dan ini mengingat juga bahwa beliau itu pernah berkomentar tentang bentuk formasi di Semeru Tinggi itu kurang ideal, terutama soal tempatnya itu karena masih kolonialisme gitu, Mo. Ya, yang dikritik Romomangun pada waktu itu adalah rumah pendidikan yang waktu itu terisolasi dari masyarakat. Seminari tahun 60-an 70-an itu seperti di tengah sawah, di tengah hutan, ya. Belum ada lingkungan sekitar tetangga, belum ada. Lalu menyendiri, mengisolasi. Lalu bagi Romomangun menjadi imam, terutama imam diosesan, itu ya imam yang mendunia, yang hidup di tengah dunia, yang hidup bersama keprihatinan umat, yang mendengarkan jeritan hati umat, yang memiliki hati untuk umat. Maka imam, calon imam itu ya bukan berarti lalu hidupnya selalu di tengah umat. Romomangun melakukan itu setelah bertahun-tahun merefleksikan itu, tetapi memiliki kontak, memiliki hati untuk umat dan mendengarkan umat. Mendengarkan umat di zaman sekarang itu bisa melalui internet, melalui berita-berita di koran, membaca buku, melihat YouTube. Banyak derita umat dan imam diosesan mestinya berada di sana hatinya. Jadi bukan mengkonsumsi saja, tetapi itu belajar dari situasi umat itu tidak sekedar dibaca secara konsumtif dengan akal, tapi menyentuh hati karena imam diosesan adalah bagian dari umat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau mau mengubah hati tidak bisa lain ya memiliki keterpautan hati. Maka Romomangun mengkritik calon-calon imam itu yang menghayati, calon-calon imam projo ya, yang menghayati gaya hidup, tapi gaya hidup seperti biaranisasi. Jadi imam projo mestinya menyatu dengan umat, hatinya untuk umat, bukan mengisolasi, menjauhkan
diri dari keprihatinan umat, hidup dalam biara yang mapan. Maka beliau mengatakan berani giwar. Giwar itu melompat dari keadaan yang nyaman itu. Bukan berarti itu lalu seluruh pasuran harus dibongkar semua. Romomangun selama bertahun-tahun di pasturan. Tapi pada titik tertentu dia tahu bahwa harus memilih, harus mengambil sikap, mengambil pilihan. Karena ada begitu banyak orang yang menderita dan itu terabaikan. Saya kira di zaman sekarang juga demikian. Berani giwar itu artinya melaksanakan kesadaran tanggung jawab di tengah dunia ini ya. Ada banyak tanggung jawab, termasuk tanggung jawab pelayanan pada jemaat, parokial dan sebagainya. Tapi lalu juga bertanya, apakah hanya ini? Giwar itu berarti berani melompat, melampaui itu. Bukan itu diabaikan lalu memilih yang lain, tidak. Itu dilakukan dan berani lebih lagi. Kalau teman-teman Yesus itu mengatakan magis. Tapi kalau imam diocesan itu ya mancing ajur-ajer, keterpautan hati, solider, bela rasa, dan bersetia kawan dengan umat. Itu yang Romomangun rindukan, kehadiran imam-imam diocesan.